kader Adindiata di Sekolah SMPN Satu Tapin Tengah. Oke, ada Mbak siapa ini? Silakan perkenalkan dirinya dulu, Nak. Perkenalkan, saya Rusna dari kelas 9A. Oke. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dari kelas 9B. Perkenalkan, nama saya Narjati Harsana, saya dari kelas 9A. Oke, kita bincang santai aja nih ya. Oke, kita tentang seputar kalian ini kan sebagai anggota kader Adindiata nih. Nah, dan Ibu sebagai ibaratnya pembinanya ya. Oke, Ibu mau bertanya-tanya singkat nih sama kalian ya. Ibu mulai dari Jatil aja dulu, boleh? Ya. Oke, Jatil, gimana perasaan Jatil ketika Jatil masuk ke dalam anggota kader Adindiata? Sebenarnya saya masuk ke kader Adindiata itu coba-coba karena gabut, terus dicoba karena saya aja. Oke, kalau misalnya Nurul gimana, Kak? Pas masuk anggota kader, gimana perasaannya? Sebenarnya saya masuk itu karena ditawari gitu, Iya. teman. Terus ternyata asik, jadi saya ajak yang lain. Oh, saling ngajak mengajak, saya juga. Oke, sebelumnya kalian udah pernah tahu belum sih kader itu apa? Udah baru pertama pas SMP ini. Oh, baru pertama, sebelumnya di SD belum pernah mendengar? Belum pernah. Masih perkenalan mah. SD kami bukannya Adindiata, jadi gak tahu. Oh, iya. Terus mendengar kata Adindiata sendiri gimana, Nak? Bingung lagi? Banyak. Awalnya apa sih jujur? Awalnya pas kemarin pas direktur kalian terkejut kan atau gimana, atau ibaratnya kayak bertanya-tanya kader itu kayak gimana sih gitu. Ada nggak apa sih gaulnya, kerjaannya ngapain gitu ya? Ada. Oke deh, sebelum bertanya lagi sampai sejauh ini kira-kira perasaan kalian selama menjadi anggota kader Adindiata dan selama SMP kira-kira gimana perasaannya? Seru. Kayak seru, ada capek-capeknya juga ya? Terus ya saya rumah dengan keseruannya gitu. Keseruan. Oke, boleh Ibu Mika sebutkan masing-masing kira-kira keseruan itu apa aja gitu? Sosialisasi dengan kelas-kelas lain. Oke. Ada kesempatan berngobrol kan? Terus kalau Rusna sendiri gimana, Nak? Ya, ada gitu lagi sebelum lulus kelas yang baru ada kenal-kenalannya gitu sama teman-teman. Apakah kalian merasa keberatan ketika kita menjalankan program Adindiata di sekolah kita? Enggak sih, soalnya seru. Iya, misalkan Ibu tiba-tiba menyuruh kalian kumpul misalnya. Soalnya saya di kelas Bosan ngomong Jadi ini ada seperti kayak menambah kerjaan ya. kalau kebanyakan jam kos kan gak seru juga. Kira-kira ada keluhan enggak kira-kira tentang program kita ini, atau bisa disampaikan mungkin sama Ibu, terserah menurut kalian apa? Kita harus kerja sama orang, terus ada yang usaha disuruh itu Itu anak dikeluarkan dari kerja. Oh ya, mungkin ada yang terlihat tidak aktif ya anaknya, ada yang aktif, ada yang pasif ya. Oke, kalau Rusna gimana? Kira-kira kendalanya saat di lapangan itu gimana, Mak? Kendalanya menurut saya Ya dalam menjalankan program kita ini kan kalian salah satu semuanya kader ya, Nak ya. Nah, perwakilan kader lah ibaratnya. Kegiatan kader ini apa sih kendalanya? kendalanya ya yang masih ditemukan nih banyak beberapa dari mereka nih yang agak susah disuruh gitu. Apalagi kalau baru dia bisa apa perlu disuruh dan punya inisiatif sendiri. Kayak numpang nama. Ya, numpang nama aja. Oke. Nggak ada inisiatif gitu. Kalau kalian, kalau Ibu boleh saran, kira-kira jumlah anggota kader yang pas itu berapa sih, Nak? Jumlahnya Jangan sama kebanyakan banyak kan bisa. Iya sih. Kalau sejauh ini aku sih merasa mungkin banyak yang bukan banyak sih, nah mungkin ya separuh-separuh lah, mungkin karena ini kegiatan awal dari kegiatan PKS segala macam ya. Jadi ada anggota kader yang sebagian memang mengikuti
tetap eksis ya, kita tidak bisa juga kayak memaksakan mereka ya kan ya. Tapi menurut ibu kalian berenam ya katanya ya, nah, ada berenam. Menurut ibu kalian ini termasuk dalam anggota yang aktif ya kan ya. Apakah bisa dipertahankan kira-kira? Bisa. Bisa ya, oke. Kira-kira dari pekerjaan kita nih programnya itu yang mana yang paling susah dijalankan, Mak? Ada sih. Belum ada kan? Belum ada ya? Oke. Oke, jadi di sini ya ibu tidak bisa bergerak sendiri ya, makanya ibu perlu kalian juga sebagai kader. Iya, kita saling membantu. Iya, kita saling membantu aja satu sama lain ya kan ya. Misalnya ada teman yang terlihat, ya mungkin bisa kita ajar. Tapi harapannya sebenarnya ini yang menjadi anggota kader adalah seluruh keseluruhan. Itu kerjanya. Jadi gimana nanti kita untuk mengajak yang lain buat ikut kader juga. Artinya apa? Tidak hanya bagian kader aja, ibaratnya kalian aja yang peduli sama lingkungan, tapi harapannya seluruh kader seperti itu peduli sama lingkungan. Ya karena tadi sempat berbeda, makanya tadi mau sampai lingkungan. Menurut kalian sekolah kita ini udah masuk dalam kategori sekolah berbasis lingkungan atau belum? Lumayan ya sudah ya. Lumayan sampahnya udah berkurang kok. Rusak. Selain sampah kira-kira kan ternyata pas ibu berdiri tentang ternyata sekolah kita itu banyak kriterianya. Kita memiliki pohon yang lumayan banyak, terus kita punya greenhouse ya. Ternyata kebersihan itu bukan hanya sekedar sampah ya, tapi berbagai macam ada di sekolah kita terus apa lagi nak kira-kira? Penghematan energi air ya. Nah di sekolah kita alhamdulillah udah memiliki di muka musola itu kan ada, kalian lihat ya. Nah itu termasuk alat penghematan air. Kenapa jadi dibilang seperti itu? Iya, dari air hujan mengalir ke tandon sih ya kalau bahasa kitanya ya, tandon. Terus air yang di dalam tandon itu bisa kita gunakan buat wudhu, bercuci tangan, dan air sisa cucian tangan itu bisa kita gunakan kembali untuk Kurang tanaman bisa. Oke, kalau kalian mau berbincang dulu bisa ya sambil lihat-lihat ya. Selama sesama kader nih gimana perasaannya nih? Sebenarnya apa sih menurut kalian kegiatan itu apa menurut kalian? Menurut kami nih ya, ADPT itu adalah program yang membuat semua warga itu sadar kalau pentingnya menjaga lingkungan itu agar tetap bersih, bebas dari sampah. Intinya meningkatkan kesadaran warga sekolah untuk tetap menjaga lingkungan. Apakah warga sekolah itu hanya murid saja, Mak? Tidak. Tidak ya. Guru juga Pengalaman Guru terus itu paman kenton misalnya atau IT yang dijual itu kan masuk warga sekolah ya. Soalnya kan jualannya tuh di wilayah sini, harusnya tuh bisa lah menjaga sampahnya tuh jangan di sini, takut juga. Oke, itu ada pertanyaan lagi nih. Menurut kalian gimana ya caranya supaya kita itu bisa meminimalisir penggunaan plastik? Nah, kan secara kita tahu kan di sampah itu ternyata banyak sampah plastik ya, nanti ya, nah banyak sekali itu yang kita temukan ya. Gimana caranya kira-kira untuk kita petani? Bawa tumbler sama tetap buka dari rumah. tapi kalau tumbler udah seminggu. Iya sih. Jadi kalau pakai botol minum aqua tuh kan udah pakai kan pekerjaan Botol bisa, tapi jangan sekali pakai. Yang memang berkali-kali ya. Nah terus tuh kita sudah mengonsep bahwa penggunaan tumbler dan tempat makan. Terus selanjutnya apa yang kira-kira kita lakukan yang buat supaya yang lain itu sadar gitu nggak? Kita melakukan apa? Selanjutnya kampanye. Yes. Yang pertama kita lakukan sosialisasi dulu ya, misalnya ke berbagai kelas gitu, terus menyadarkan atau memberikan penjelasan tentang kesadaran bagaimana tentang kepedulian kita terhadap lingkungan di sekitar kita ya. Tapi itu menurut itu sampai sejauh ini masih tidak seangkut itu. iya, tidak semudah
ya Wak, kita nyuruh misalnya oh besok bawa tumbler, kadang ada yang lupa, Ada yang beralasan lupa. alasannya macam-macam. Ada tuh yang udah sepele aja kan sampah-sampah. terus itu seandainya pun jika sekolah kita menggunakan plastik itu kayaknya ada keuntungan juga bagi yang berjualan, ya mengurangi apa ya Beli plastik, kan plastik sekarang mahal. Cuma es coklat coklat itu yang kayak ini sambil isi 1.000 batu kan. bekas itu Ada 2.000, iya ada di beberapa warung. wah padahal itu biasanya 1.000-an ya. 1.000-an. Mahal gitu ya. Cuma tuh ada yang 2.000, ada yang 1.500, ini mahal kan. Kalau kalian sendiri kalian ada buat tumbler sama kotak bekal nggak sih? Tumbler aja sih, soalnya kan kalau makan kita biasanya pakai tumblernya. Ada, tumblernya ada. Tumbler ada. Terus kalau kebersihan, sanitasi di WC siswa gimana? Juga lumayan mendingan daripada yang lain. Iya, ibu merasa seperti itu juga karena sekarang kita punya ini itu ya Akil yang biasa kita ini Akil ya. Akil itu yang sering membersihkan WC. Nah, tapi tidak bisa kalau beliau ini sendiri. Sudah sama juga. Iya, Sama dari 15 tahun juga. Terus mengenai hari, kira-kira anaknya kita sih perlu nggak sih menjadwalkan hari khusus kalau bersihan? Jumat kan biasa dari pagi gitu nanti ke situ Jumat bisa, memang bersih. Jumat bersih. Harus itu kan kita nih dari sampah ya. Kira-kira itu tuh ada manfaatnya nggak sih dari sampah yang kita tempat tuh? Ada. plastik bisa dibuat jadi hiasan, tukang botol-botol bisa digunakan buat wadah-wadah. Oke. Terus itu kalau sisa makanan Bisa buat kompos bisa, kompos bisa. Daun-daun juga bisa. Ya, ibu sering menemukan di kelas-kelas itu pada lupa memberikan kita. Nah, sering ya. Itu pas disuruh mematikan tuh rusak. Kenapa jadi susah? Banyak yang kayak Kan udah dorong-dorong kan udah keluar kelas jadi malas masuk ke kelas lagi disuruh matiin kipas pasti nyuruh temannya sih itu aja apalagi pengen cepet dong kayak bukan aku yang nyalain. Iya, ini intinya kurang kesadaran enggak sih? Ya. Sering ibu tuh pernah mematikan beberapa hari akhirnya di kelas 9 anak. Kan ibu lewat sana biasanya kan, terus melihat kipas masih bernyala. Itu kan termasuk pemborosan, ya kan? Kalau air mungkin kalau di sekolah kita tuh air itu netes ya, tidak apa? Tidak itu udah longgar. Kalau greenhouse menurut belajar kayak gimana greenhouse di sekolah kita sudah oke ya? sudah oke sih Pengalamannya sudah kayak dimanfaatkan hidup kembali gitu ya anaknya. Lu banyak banget mulai Iya, karena kemarin kan kita libur berapa minggu itu kita terus akhir-akhir kan tidak ada hujan alias musim panas banget dan itu kan yang membuat tanaman kita kuat lagi dan kolam kita tuh agak kering karena musim panas. gara-gara itu tuh listrik tuh minyak terus bisa konslet. Nah, itu kan ibu takutkan juga misalnya itu. Terus penggunaan sepeda listrik itu gimana sih menurut pendapat kalian? Apakah Sebenarnya mengurangi polusi ya, sesuatu mengurangi polusi ya, nah, karena dia tidak berasap ya. Oke. Ada nggak ya polusi pakai sepeda minyak? ada Beberapa ya. banyak. Mas berapa sih kira-kira masih memakai itu? Kelas 8 ada paling siapa ya mesti juga harus mungkin kelas 7 tuh sepeda listrik. Sepeda listrik. terus aja banyak sepeda listrik belum dibeli mungkin kalau sepeda motor Tapi ada keuntungan juga sih sebenarnya, makanya sepeda listrik itu ya, kira sepeda listrik itu energi ya. Jadi ternyata ada keuntungan juga. Oke. Kira-kira kita lanjutkan lagi boleh? boleh Lanjutkan dalam tema yang lain ya. Mungkin ini sudah cukup pengetahuan kalian tentang ada gimana, program itu gimana.
doakan ibu di sini semoga kalian tetap semangat ya, walaupun program kita telah berakhir ibaratnya, tapi kita tetap bisa melestarikan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita kerjakan ya. Mudah-mudahan ini tetap tetap berjalan terus Iya, sama-sama untuk mudah-mudahan dan doakan untuk kita tetap semangat gitu ya. Boleh, Kalau kita sering menyemangatin lah. Kalau ibu aja yang bergerak ibu tidak bisa. Tapi kalau kalian aja yang bergerak kalian mungkin kurang pemahaman juga, makanya kita harus ada koordinasi antara ibu dan kader-kader. Soalnya kami perlu bimbingan juga. Iya betul. Dan ibu tuh perlu masukan juga. Nah karena ibu tidak sepintar apa ya ibaratnya ya, ibu butuh masukan, butuh saran, butuh kritik, tapi kritik yang membangun positif. yang positif kok. Oke. Sudah ya? Kita tutup. Oke, ibu boleh dong minta salah satu dari kalian yang menutup podcast kita hari ini. Karena tadi dia sudah membuka ya, kalian deh yang menutup lagi. Sampai di sini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.